Oke, berarti ini saya copy lagi dari row ini, saya copy, kemudian saya paste di sini. Ingat, yang saya bedakan selalu yang tengah ini kan. Yang tengah ini yang saya otak-atik kan, kanan kirinya biarkan. Nah, ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Ya, ngomong yang tengah. Yang tengah bagaimana, Pak? Nah, nanti ada card. Card ini juga sebuah komponen yang saat ini banyak dipakai untuk menampilkan sesuatu. Kalau Anda buka Bootstrap, situs resminya, Anda masuk ke card. Zaman dulu di Bootstrap lama itu namanya panel. Jadi kalau Anda kenalan dengan Bootstrap 3 atau Bootstrap 2, card ini zaman dulu disebut dengan panel. Sekarang dinamai dengan card. Dan ini lebih bagus, powerful menurut saya dibandingkan panel. Ya, fitur-fiturnya lebih bagusan ini, banyak ya yang bisa kita gunakan di sini. Contohnya Anda scroll-scroll dulu ke bawah, lihat-lihat dulu. Kira-kira ada nggak panel yang cocok ya untuk menampilkan sesuatu? Misalkan ini kan pembahasan tentang panel-panel ya. Ada panel atau card ya, bentuknya standar, ada yang card nanti mengandung gambar, dan ada card yang bersusun. Jadi kita bisa membuat card itu yang berjejer, namanya card layout seperti ini ya, atau card deck ya, ada card deck. Bedanya apa? Kalau card layout itu tepiannya tipis, kalau deck itu ada jedanya seperti ini. Anda mau pakai yang mana ya? Oh, saya pengen card deck. Ini nanti untuk gambar. Di sini ada penjelasan. Nanti di tengah-tengahnya sini ada tombol, ya kan? Yang atas ini sebenarnya ada card yang mengandung tombol, tetapi saya tidak cocok karena ini card satuan seperti ini ya, card satuan. Ya, seperti ini card satu-satu. Nanti repot nyusun ke kanannya. Maka saya ambil aja card model-model yang deck tadi ya, card deck tadi. Ya, yang ini ya, card deck model yang seperti ini. Ini isinya 3. Persoalannya apakah langsung saya tempelkan atau saya kasih wadah dulu biar bagus. Ya kita uji coba dulu, enggak masalah. Saya copy, kemudian saya tempelkan di tengah-tengah sini. Tengah-tengah yang ini. Paste. Semuanya boleh melakukan seperti ini. Tapi setelah itu Anda uji. Jangan sampai desain kalian nanti bermasalah. Ya kan tampilnya muncul seperti ini. Kalau layarnya cukup lebar kayak gini. Ya, kalau layarnya nanti menyempit ya kayak gini. Nah, ini namanya card deck. Ya, dia sudah bisa bagus ya, tampilannya bagus ya. Nah, tinggal ini ada jedanya kan? Maksudnya tidak nempel full di sini, tetapi dia punya jeda. Ini kan masih nempel full. Kemudian di sini ada gambar-gambar itu ya. Nah, itu gambarnya nanti juga kita isikan ke situ. Tapi tanpa saya memanggil container fleet, tanpa saya memanggil row, tanpa saya memanggil call lagi, card deck ini dia sudah bisa menyesuaikan diri untuk model-model ukuran jendela yang berbeda. Ya kan? Seperti ini tampilannya. Nah, ini tinggal saya sesuaikan. Misalkan untuk ini card deck kan mulai dari sini ya. Ini card deck. Akhirnya di mana? Diklik aja. Oh, berakhirnya di sini. Nah, and card deck. Card deck. Nah, ini. Nah, berarti di antara ini dan ini kan? Ya. Rapikan dulu ya. Jadi di sini letaknya. Card deck tadi. Jadi satu kelas namanya card deck ini dia sudah membawa sekian banyak style, aturan maksudnya. Ya. Contoh untuk bagian atas ini saya mau munculkan gambar di sini, gambar-gambar misalkan.
Gambar berarti image source. Kita isi. Sama seperti tadi. Images slash, misalkan apa? Yang saya mau panggil gambar komputer. Ya, di sini ada gambar komputer, gambar dunia, gambar handphone ya. Jadi di sini gambarnya adalah image, ada gambar desktop. Ini kan. Kemudian gambar apa ini? Web ini sama gambar mobile ini ya. Mobile.png, web.png dan desktop.png ya. Berarti yang pertama dulu desktop.png. Ya, ini di copy aja. Taruh di sini. Samakan enggak apa-apa. Kita copy, taruh di sini, taruh di sini. Pak, bagaimana kalau satu baris ada 4 deck, Pak? Ya 4 aja, ini diperbanyak. Yang ini kan, komponen atau bagiannya kan yang dari sini sampai sini. Ya, ini mobile. Yang ini web. Kemudian ini web. Maaf, ini mobile. Samakan aja. Kemudian kita cek hasilnya. Nah, kan muncul lagi nih. Oh, gede-gede, Pak. Ya dikecilkan. Kan hanya masalah mode besar, kecil dan seterusnya kan. Kalau soalnya misalkan tampil dengan tampilan sekian, ya berarti Anda kecilkan aja. Contoh mengecilkan, kemarin sudah saya sampaikan juga. Ada width, misalkan berapa? 100. Nah, kita lihat dulu height-nya 100 juga. Kira-kira sudah mewakili tampilan yang bagus atau belum. Nah, contohnya segini. Loh, gambarnya iso gepeng gini, Pak. Tapi tingginya sudah bagus, Pak. Atau masih kurang. Ini misalkan 150 ya. Kemudian di sini nah, segini ya. Tapi gambarnya ini kok jadi full ya. Yes, kita atur dulu, samakan dulu. Nanti baru kita kendalikan lagi. Secara tampilan kita kendalikan lagi. Nah, kan kata kuncinya sekarang tinggal bagaimana dia ukurannya lebih kecil kan. Tidak seperti ini ya. Ya, tidak seperti ini. Misalkan saya tulis 30 gitu. Width-nya 30, apa efeknya? Hmm. Jadi yang saya kendalikan mana tadi? Desktop ya, 30. Width-nya di sini 30, di sini 30. Height-nya sudah saya atur. Ya. Seolah-olah tidak ada efek ya. Tidak ada efek berarti yang muncul atau yang tampil dari saya mengatur ini tadi, gambar ini tadi. Kira-kira ada persoalan apa di sini? Ya, ada persoalan apa yang menjadikan si gambar ini seolah-olah terkunci gitu. Seolah-olah dia tidak bisa diatur mandiri gitu. Seperti dia lepas ya, seperti dia lepas. Ya. Jangan-jangan ini ada tulisan card image stop. Card image stop ini berarti asumsinya ini adalah gambar yang muncul di bagian atas card. Bagaimana kalau ini saya matikan dulu? Nah, gambarnya ini tetap muncul di atas. Tetapi dia ukurannya tidak seperti yang tadi. Misalkan saya tulis ini 100 ya. Saya tulis ini 100. Ini bisa saya kendalikan. Ya kan? Lah masalah tengahnya saja kan nanti urusannya kan. Bagaimana gambar ini bergerak ke tengah sini ya. Tapi dengan menghapus ini, menghapus card image top dari si cardnya ini,
Maka gambar ini bisa saya atur lebarnya, tidak seolah-olah ngunci gitu ya, tidak ngunci. Ya, tidak ngunci. Ini jangan 100, berarti berapa? 150 biar tidak gepeng. Nah, misalkan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana menengahkan, kan gitu persoalan berikutnya. Bisa nggak saya ganti yang ini menjadi text center? Nggak mau. Ya, nggak mau. Kenapa? Perintah text center itu kan perintah untuk mengendalikan apa? Mengendalikan konten. Mengendalikan konten dari sebuah ruangan. Ya, mengendalikan konten dari sebuah ruangan. Nah, ini ada masukan dari Mas Arvedin, Pak, ini dikasih PX. Pada saat Anda menggunakan atribut width atau height di dalam image, itu penulisan ukuran itu tidak harus menggunakan satuan. Kalau Anda menggunakan CSS style itu bisa menggunakan 100 px, 150 px gitu. Tapi kalau langsung di atributnya Anda tuliskan 100, itu sudah diartikan px. Ya, seperti itu. Ingat ya, saya ulangi lagi. Kelas text center itu berarti menengahkan sesuatu itu berlaku untuk ruangan. Yang ditengahkan apa? Isinya. Gitu ya. Tidak bisa diterapkan di isinya langsung. Image-nya tengahkan, ya tidak bisa. Yang harus diatur itu adalah ruangannya. Misalkan di sini saya kasih div. Ya, div itu mewadahi image. Ingat ya, pemrograman banyak cara untuk menghasilkan sesuatu. Anda boleh pakai cara kalian, saya boleh pakai cara saya, yang penting hasil akhirnya. Ya. Kemudian di sini baru dipanggil kelas. Kelas apa? Text center ini tadi misalkan. Lihat ya. Jadi ruangannya ini diatur, apapun isinya tengahkan gitu loh. Nah, itu bisa, bukan objeknya. Objek itu kan diem ya. Yang bisa menganankan dia, mengirikan dia itu aturan wadahnya itu. Pak, kenapa nggak ditaruh di cut saja Pak text center di sini? Nanti semuanya tengah. Semuanya akan rata tengah. Lah, itu benar atau tidak? Kalau saya taruh text centernya di sini, text center di sini, berarti semua yang berada di dalamnya wadah ini akan rata tengah. Termasuk gambar, termasuk yang di sini akan rata tengah otomatis. Benar nggak pertanyaannya? Atau yang dirata tengahkan itu hanya gambar ini saja? Kalau gambar ini saja berarti kita hanya butuh wadah. Wadahnya kita atur tengah, otomatis isinya wadah tadi juga akan tengah. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi tidak bisa text center diberlakukan di image-nya langsung, enggak bisa. Dia harus di bagian atau area wadahnya. Seperti ini ya. Nih, tapi dia buang dulu kelasnya ini. Pak, saya buang full bagaimana? Boleh, misalkan gini dibuang boleh. Salah. Ya. Tapi kalau nanti butuh manggil kelas lagi, ya ya dipanggil lagi. Gitu. Nah, ini kira-kira beberapa catatan yang nanti bisa Anda gunakan. Terus agak menjauh bagaimana misalkan. Ini jangan 150, jangan 120. Nah, kan segini. Ya. Agak menjauh bagaimana? Terus ada bordernya bagaimana? Ingat, menjauhkan apa? Menjauhkan dari tepian. Yang mau dijauhkan si card ini terhadap atasnya kan? Card ini terhadap atasnya, card ini terhadap atasnya apa? Berarti ini kan
saya butuh border ya, border danger misalkan. Perhatikan dia punya area ini berarti didorong agak ke bawah itu apa berarti? Margin atau padding? Dijauhkan dari tepian atasnya, margin atau padding? Jangan, margin, betul. Ya, betul, margin. Jadi marginnya ya, bukan paddingnya, karena jarak dengan objek yang atasnya. Ini yang warna biru ya, itu cardnya. Jauhkan dari atasnya, berarti di posisi ini bagian atasnya MT kita jauhkan berapa? Misalkan 3 atau 4 gitu. Ya. Nah, ini kan menjauh, lihat. Nah, kalau pengen bordernya terlihat untuk masing-masing card, ya berarti naruhnya di sini. Nanti masing-masing cardnya akan punya border. Ya, jadi kelihatan bagian per bagian dari cardnya. Nah, kayak gini. Ini card 1, ini card 2, ini card 3. Jaraknya dari sana. Jangan bingung dengan kotak yang merah-merah ini, nanti saya hapus, saya matikan ya. Matikan. Ya, terus seperti gambar ini juga, misalkan Anda merasa terlalu tinggi, si core cell ini terlalu tinggi, ya Anda atur. Di bagian mananya Pak? Ya wadahnya. Tinggi wadahnya. Atau Anda atur di gambarnya. Itu juga bisa, karena wadahnya tadi kan bergantung dari gambar. Anda bisa atur di sini. Misalkan atur aja height-nya dari gambar. Height-nya Anda atur berapa? Misalkan 200 px. Maaf, 200 ya. Semuanya kita bawa ke aturan 200 misalkan. Kita kan hanya butuh mengatur si tinggi ya dari gambar tadi ya. Nah, 200 itu segini. Oh, kurang Pak, jangan 200. Misalkan berapa? 2 kalinya 400. Disesuaikan dulu. Ini biar desain kita pas, misalkan segini ya. Tidak terlalu tinggi kayak tadi misalkan. Karena area ini kan fleksibel, bergantung isinya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Lah, untuk berikutnya yang ini bagaimana Pak? Ya, kalau Anda bisa menangkap apa yang saya jelaskan, ini tidak akan jadi rumit. Loh Pak, ini kok bordernya warnanya abu-abu dan agak tebal. Kok yang punya saya di sini kok cuman border tipis warna biru yang tadi Bapak buat misalkan seperti ini. Bagaimana Pak? Sabar ya. Border itu nanti bisa kita modifikasi. Ya, pertama kan kita hanya punya border primary. Border kalau warnanya abu-abu itu namanya border secondary. Ya, bukan primary, secondary. Lah, menebalkannya bagaimana? Ini bisa kalian. Nah, ini kan tapi tipis kan? Nah, nebalkan bagaimana? Lah, nebalkan itu kira-kira si bootstrap pada saat kamu ngomong border itu dia punya nggak aturan ketebalan di sini misalkan. Ya, makanya kalian harus mau baca gitu. Kalau sudah Anda cari di sini perintah kelasnya untuk menebalkan dia tidak punya, membuat border melengkung dia punya, tapi menebalkan dia tidak punya, ya berarti Anda harus beralih ke styling mandiri menggunakan CSS. Ya, jadi di sini nanti dilengkapi dengan style. Sedikit-sedikit saya kenalkan ya. Apa perintahnya? Ya border. Bordernya apa? Misalkan thin atau thick. Thick itu berarti apa? Tebal ya. Border thick. Ketebalannya seberapa kita lihat. Oh, ininya di nggak usah. Ya, border yang depan ini matikan ya. Border color, border style. Ya, border ya. Border apa misalkan di sini?
Warnanya dulu, warnanya misalkan black, black dulu ya, black, tebal, solid. Nah, kayak gini ya, seperti itu. Jadi dicampur-campur ya nanti antara si bootstrap dan styling.